Baik, Pak Sugeng, kita ke Pak Herman Hairon. Mungkin tidak dari Demokrat itu mau mengalah jika ternyata Anies Baswedan bukan memilih bakal calon wakil presidennya bukan AHY, tapi dari PKS. Pak Herman. Politik nanti kita lihat nanti gitu ya, karena esensinya koalisi ini kan membicarakan hal-hal yang substansi, yang tentu ini bisa menjadi platform bersama bagaimana melakukan perubahan, perbaikan atau tadi melanjutkan yang baik dan kemudian kita menggali potensi yang bisa dikembangkan ke depan. Tetapi pada sisi lain juga kita membicarakan ya harus menang koalisinya gitu. Nah, untuk menang kan harus membicarakan siapa. Kalau sekarang Mas Anies memang selalu masuk 3 besar di dalam polling ataupun survei terhadap calon presiden, ya nanti kita akan sambil berjalan. Maka itu kan ada usulan dari Demokrat dibentuknya Sekretariat Perubahan supaya ini memastikan 3 partai ini betul-betul solid dan terus menjalin komunikasi, seraya juga mencari potensi untuk cawapres ya, potensi untuk cawapres yang berpotensi juga untuk memenangkan pemilu presiden pada tahun 2024. Dan tentu inilah yang menjadi statement AHY kemarin gitu ya. Ketum kami Mas AHY ingin segera mungkin bahkan deklarasi ini dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin cukup waktu ya, ingin cukup waktu ke depan, bukan hanya persoalan calon wakil presiden, tapi ini juga cukup waktu. Banyak masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada ketum kami, kepada ketum AHY, yang tentu ini adalah aspirasi-aspirasi yang harus ditangkap di dalam komunikasi politik 3 partai ini. Dan saya setuju dengan Mas Sugeng bahwa komunikasi politik antar partai terus berjalan. Bahkan Demokrat menamakan silaturahmi Trisakti ya, dengan tokoh masyarakat, dengan media massa, kemudian dengan partai-partai. Dan tentu kami juga berharap koalisi perubahan bisa saja sekali waktu akan bergabung partai lain yang tentu akan menambah kekuatan koalisi. Dan perlu dicatat bahwa kami memang punya pengalaman masing-masing. Demokrat juga punya pengalaman berkoalisi, kemudian melahirkan Presiden Pak SBY, Presiden ke-6, dan kemudian Nasdem juga punya pengalaman koalisi yang melahirkan Presiden setelah Pak SBY. Bahkan di Presiden Pak SBY periode pertama kan juga berkoalisi juga dengan Pak Surya Paloh gitu ya. Dan dengan PKS tentu bersama-sama kami 10 tahun. Pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian dirajut gitu ya, supaya kemudian koalisi ini kokoh meskipun mungkin waktunya agak mundur terus, tetapi semakin mundur semakin kokoh dan ke depan tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan koalisi ini. Baik Pak Herman, kita